jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya. Amalkanlah karyamu bagi manusia. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. Kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Rakus. Ayat nasnya dari 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Diketahui bahwa babi merupakan binatang yang sangat rakus. Saking rakusnya, babi bahkan terkadang memakan kotorannya sendiri demi memuaskan kebutuhan perutnya. Namun, kerakusan babi tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan kerakusan manusia. Manusia tega memakan sesamanya demi kepuasan pribadi. Manusia tega merusak alam demi keuntungan pribadinya. Kerakusan manusia yang tega membiarkan sesamanya menderita dialami oleh jemaat Korintus dalam ritus perjamuan malam. Perjamuan malam yang seharusnya sakral berubah menjadi kekacauan. Persoalan inilah yang membuat Paulus melayangkan teguran kepada jemaat Korintus. Ritus perjamuan malam yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada saat itu telah menjadi ajang egosentrisme. Jemaat yang berkumpul datang dengan membawa makanan dan memakannya sendiri sampai kenyang, sehingga banyak di antara mereka yang tidak mendapat bagian. Mereka yang tidak mendapat bagian adalah orang-orang miskin yang tidak sanggup membawa makanan. Kerakusan tampaknya telah membuat jemaat Korintus melupakan esensi dari perjamuan malam. Tuhan Yesus sendirilah yang telah menetapkan perjamuan sebagai ritus yang membuat kita senantiasa mengingat akan penderitaan dan kematiannya. Sebagai peringatan akan penderitaan dan kematian Kristus, maka ritus perjamuan seharusnya lah menjadi momen kematian atas kepentingan pribadi dan egosentrisme kita. Demikian renungan kita dari Renungan Wasiat. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami semua boleh dibangunkan dengan kondisi sehat. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Biar kami semakin ditambah-tambahkan iman yang kuat di situasi kondisi negara kami yang masih tertimpa COVID-19 dan ekonomi yang terdampak. Kiranya kami semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus bersama kami.
di dalam setiap pergumulan hidup kami bersama keluarga-keluarga yang lain. Dan pagi hari ini kami berdoa kepada setiap keluarga yang mengalami pergumulan hidup, dan hanya Tuhan Yesus yang tahu apa yang sedang dialami oleh setiap keluarga dan setiap masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Hanyalah Tuhan Yesus yang bisa membantu dan menyertai kami agar kami semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus, agar kami semua bisa melewati setiap pergumulan yang kami alami di setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap keluarga yang mempunyai cita-cita. Kami memohon kepadamu karena Engkau yang menjadi tahu setiap cita-cita keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan boleh mengabulkan dan melindunginya, sehingga kekuatan yang diberikan dari Tuhan Yesus akan semakin menumbuhkan dan menambahkan kepercayaan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah memulai pembelajaran di sekolah, walaupun melalui pelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami dengan segala keadaan dan keterbatasannya, sehingga anak-anak kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memelihara kehidupan saudara-saudara kami, sehingga pada waktunya boleh mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar anak-anak muda di gereja kami mendapatkan pasangan hidup yang telah Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit atau mengalami kelemahan fisik, baik yang ada di rumah sakit atau yang saat ini sedang isolasi mandiri. Hanya Tuhan Yesus yang tahu, dan hanya dengan mujizat-Mu kami yakin Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakit penyakit yang dirasakan dan dialami oleh saudara-saudara kami, Bapak Roni dan Ibu Marlin, Saudari Yolanda Sinaga, Bapak Satono, Ibu Siuli, Saudara Edwan, anak dari Bu Yohana, Ibu Yohana Purwani, Bapak Joni Wahyono, Ibu Trihartati, Bapak Jagar Nenggolan, Ibu Yohana Prasiska, Ibu Tresia Sirana Namual, Bapak Andeta, Ibu Sriningsih, Bapak Sutresna, Ibu Palupi, Ibu Supiasana, Odon, Peston, dan Ibu Mariati, Ibu Upi, Tessa, Saudari Armantani, Ibu Sormin, Saudari Iva Bangun, Bapak Edo, Lekatom Messi, Ibu Lilis, Bapak Ronji, keluarga Bapak Gustav, Clement, Ibu Weni Kota Bumi, Bapak Matius Napa Doda, Ibu Mulyaningsih, Bapak Badi, Ibu Suryati, Saudari Harna,
Saudari Margareta Kotabumi, Ibu Yeni Kotabumi, Saudara Jasper Kotabumi, Saudara Dela, dan Ibu Poni. Inilah saudara-saudara kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjamah dan menyembuhkannya. Begitupun kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi dan dokter serta perawat. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan imun yang prima agar dapat membantu proses penyembuhan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara kami yang memperpanjang PPKM dengan istilah yang baru. Kiranya apa yang direncanakan oleh para pemimpin kami, ini semua untuk kemakmuran dan kebaikan rakyatnya. Berkati agar COVID-19 dan masalah ekonomi di negara kami cepat teratasi. Hanya seturut kehendak-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk semua tim gugus COVID-19, baik itu nakes, supir ambulan, atau yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan yang prima. Tuhan berkati juga para pemimpin kami agar boleh merencanakan dan takut akan Engkau. Begitupun kami berdoa bagi orang-orang yang akan merongrong atau yang membuat hoak. Kiranya Tuhan boleh menyertai agar mereka sadar apa yang telah dilakukan salah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga yang berduka, baik karena COVID-19 atau bencana alam. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan penghiburan. Hanya Engkaulah mereka terhibur. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Hari ini kami berdoa dengan setulus hati, memohon bimbingan dan perlindungan Tuhan, agar para pelayan gereja semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga supaya kerja gereja berdampak bagi banyak orang. Demikian doa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, kiranya Kau mau pimpin pemerintah kami agar bekerja melayani rakyat sepenuh hati. Mereka yang tengah kesusahan, kiranya Tuhan mau melawat mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, agar keadilan dan kesejahteraan kiranya dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pimpin pemerintah kami Tuhan, agar melalui kebijakan yang diambil dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar seru doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menjawab seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.